Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eni Nuryanti, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswi semester 1 dari kampus Universitas Merangin. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi dari mata kuliah perkembangan badan peserta didik, yaitu terkait pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Baiklah, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan dan tenaga pengajar yang terlibat di dalamnya. Jadi tidak heran ada banyak pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat terkait perkembangan peserta didik. Baiklah, di sini ada 4 pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Pertama, bagaimana upaya seorang guru membentuk perkembangan karakter peserta didik? Nah, upaya guru dalam membentuk karakter peserta didik yaitu pertama, memberikan teladan, maka guru harus pandai dalam menjaga sikap, perilaku guna memberikan contoh terbaik pada siswanya. Kedua, memberikan apresiasi atau penghargaan dan menanamkan leadership, jiwa kepemimpinan. Ketiga, mengajarkan sopan santun serta menyisipkan pesan moral dalam setiap pelajaran. Keempat, menceritakan pengalaman inspiratif sebelum materi maupun di sela-sela pelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang perlu diperhatikan seorang pendidik dalam mengembangkan karakter pada peserta didik? Nah, di dalam mendidik anak, maka yang paling penting diperhatikan adalah kondisi anak itu sendiri. Karena setiap anak berbeda-beda, jadi ada anak yang tipe misalnya tipe visual, jadi memang dia melihat tapi mungkin pendengarannya kurang. Ada tipe auditif, misalnya ada anak di sekolah belajar mungkin sambil mencoret-coret tidak melihat, padahal dia menyimak tapi dengan kekuatan pendengarannya. Yang terakhir ada tipe kinestetik. Tipe ini merupakan tipe anak yang nggak bisa diam tapi dia bisa menyimak dengan lebih efektif. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa saja upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi masalah-masalah belajar. Nah, ada 4 upaya seorang guru dalam mengatasi masalah-masalah belajar. Pertama, memberikan pengajaran perbaikan remedial. Kedua, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi. Ketiga, memberikan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, kenapa seorang calon guru pendidikan dasar perlu belajar dan memahami tentang perkembangan serta pertumbuhan pelajar peserta didiknya? Berikan contoh dan alasannya. Nah, menurut pendapat saya, seorang calon guru pendidikan dasar perlu belajar dan memahami tentang perkembangan serta pertumbuhan belajar serta didik karena hal tersebut sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut contoh dan alasannya. Pertama, menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran. Memahami perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didik membantu seorang guru dalam menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan siswa. Misalnya, jika seorang guru menyadari bahwa sebagian besar siswa dalam kelasnya masih dalam tahap pemahaman konkret, ia dapat menggunakan metode yang lebih visual dan praktis. Nah, yang kedua, mengidentifikasi kesulitan belajar. Dengan ini, seorang guru dapat dengan cepat mengidentifikasi kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh siswa. Misalnya, jika seorang guru menyadari bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, ia dapat memberikan bantuan tambahan atau pengajaran yang lebih intensif. Ketiga, merencanakan pembelajaran yang relevan. Memahami perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didik memungkinkan seorang guru merencanakan pembelajaran yang relevan dan menarik. Misalnya, jika seorang guru menyadari bahwa siswa di dalam kelasnya sedang mengalami masa pubertas, ia dapat mengintegrasikan topik-topik yang relevan pada perkembangan fisik dan emosional mereka dalam pelajaran sehingga siswa lebih terlibat dan memiliki keterkaitan pribadi dengan materi yang dipelajari. Keempat, mendorong perkembangan pribadi. Misalnya seorang guru yang memahami bahwa siswanya sedang mengalami perubahan sosial yang signifikan dapat menciptakan lingkungan kelas yang eksklusif. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan dan pertumbuhan belajar peserta didik sangat penting bagi seorang calon guru pendidikan dasar untuk memastikan pengajaran yang efektif, relevan, dan mendukung perkembangan siswa yang secara holistik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.